sebenarnya kurang tepat nanya mana dalilnya begitu untuk keterangan-keterangan yang sudah pasti ya. Loh, justru kalau udah pasti, dalilnya mestinya makin gampang dijelasin dong. Ini kok kayak guru bilang, 2 tambah 2 sama dengan 5. Terus murid nanya, Pak, kok 5? Terus jawabnya, jangan nanya, itu udah pasti. Dalil nggak boleh ditanya karena katanya udah pasti. Tapi udah pastinya itu harusnya dibuktikan dengan dalil juga, bro. Bukan disumpahin. Udah pasti biasanya berarti udah lama dipercaya. Bukan berarti benar. Kalau gitu, logikanya dulu bumi dianggap datar juga udah pasti. Tapi pas ditanya dalilnya, Galileo malah dipenjara. Kalau keterangan udah pasti nggak boleh ditanya dalilnya, ntar semua bid'ah juga tinggal bilang, ini udah pasti kok. Dan semua dukun bisa ngeles. Ini ajian penglaris udah pasti manjur. Jangan nanya dalil, ntar rezeki lu minggat. Jadi nanya mana dalilnya, itu sebenarnya konsekuensinya berat tuh. Ya. Lah, nanya dalil kok kayak ngutang ke mafia. Kalau nanya mana dalilnya bisa bikin berat, jangan-jangan ente yang sebenarnya ringan dalil tapi berat ego. Mau belajar malah ditakut-takutin. Ini majelis taklim atau seminar MLM gelap? Dulu saya sering bahas itu, dulu Anda pernah bahas tuh. Dulu Anda bilang kalau ada orang nanya mana dalilnya. Buset, ini ceramah apa sesi nostalgia? Lu pengen ngasih ilmu atau nyeritain flashback kayak sinetron? Dulu saya pernah bahas. Bro, dulu dinosaurus juga pernah eksis. Terus kenapa? Ngelantur ke masa lalu untuk ngeles dari logika sekarang. Dalil bukan kenangan, Dol. Dalil harus hidup dan relevan. Kalau ada orang nanya mana dalilnya, coba ente balikin. Ente tahu gak dalil itu apa? Ma huwa dalil? Coba tanya balik sama dia. Ente tahu gak definisi dalil itu apa? Loh, orang nanya malah dibalik. Ini ceramah atau sparring debat? Kalau ada yang nanya, Bang, ini jalan ke masjid mana ya? Ente jawab, ente tahu nggak definisi jalan itu apa? Woi, bukan ngajarin malah interogasi. Beban pembuktian dialihin ke penanya. Padahal harusnya lo yang kasih penjelasan, bukan nyuruh orang googling sambil nangis. Belum tentu orang yang pengen tahu dalil, yang suka nanya dalil, belum tentu dia ngerti pengertian dalil itu apa. Anak yakin yang ngerti hanya 10% kurang kali, jangan-jangan orang awam itu. Iyalah, orang awam, makanya nanya. Masa harus jadi ahli dulu baru boleh nanya? Itu sama aja bilang, kalau belum dokter nggak usah nanya, kenapa kepala saya sakit. Jadinya, awam makin awam karena dibentak tiap nanya. Ilmu kok dibuat eksklusif kayak lounge bandara? Yang nggak punya kartu elit disuruh minggir sambil pasrah. Dan lu tuh sepede itu bilang cuma 10% orang awam yang ngerti dalil. Dol, namanya juga orang awam. Ya 100% nggak ngerti dalil. Emang lo kira orang awam tuh versi trial yang udah dikasih bonus ilmu sejak lahir? Nih, gua kasih tahu ya. Orang tuh bisa aja kadang awam, kadang kagak. Iya, awam tuh bukan status tetap, bukan kayak KTP. Hari ini lo awam soal fikih, besok lo ngerti karena abis scroll TikTok Ustadz. Misalnya gini, orang tahu puasa itu wajib. Mantep. Dalilnya mana? Kutiba alaikumusiyam. Tuh ayatnya ada, Bang. Cakep. Tapi begitu ditanya, apa dalilnya syarat sah puasa? Langsung ngelek. Yang penting niat, Bang. Intinya, orang bisa pinter di satu titik, tapi nyasar di tikungan berikutnya. Bukan berarti dia goblok total. Tapi ya, jangan sok jadi dosen juga cuma karena pernah bener sekali. Goblok tuh bok yang konsisten. Udah dari dulu nggak upgrade-upgrade juga. Kayaknya kalau kebodohan bisa ditambal, lo masih pilih pamer tambalannya ketimbang belajar.
Jadi kesimpulannya, yang suka bilang nanya dalil itu berat, sebenarnya takut ketahuan kosong. Makanya lebih milih nanya balik, ngegas, muter-muter, daripada jujur, maaf saya nggak punya dalil, cuma ngandelin gengsi dan nada suara. Kalau ditanya, apa itu dalil? Jawaban lu jangan malah ngajak debat gaya, "Mahuwa dalil?" Nah, sekarang gua nanya ke lu, apa definisi orang awam? Gih, buruan jawab. Kalau nebak-nebak asal-asalan, dalil itu apaan sih? Asal-asalan, coba jawabnya. Asal-asalan apa? Paling banter Quran hadis. Ya, paling banter dalil itu firman Allah dan hadis Nabi Muhammad. Al-Quran dan hadis memang dalil, tapi dalil nggak cuma itu doang, nggak cuma dua itu doang. Dalil itu luas pengertiannya. Kalau dalil harus ada Quran dan hadis, maaf, kotoran ayam tuh najis, nggak ada dalilnya. Itu kotoran ayam, ya, kotoran ayam itu nggak ada ayat bahwa kotoran ayam itu, nggak ada ayat yang menjelaskan bahwa kotoran ayam najis. Juga nggak ada hadis. Injak aja kotoran ayam terus sholat, lu kagak cuci lagi, emang ini najis? Mana dalilnya? Kalau dalil itu hanya Quran dan hadis, nggak ada, gitu ya. Buset, ini nih logika yang dari asal-asalan pindah ke asal ceblak. Itu ilmu ngeles sambil nyeret kandang ayam. Lo ini lagi ceramah atau konten prank sosial eksperimen? Fallacy lo udah banyak banget nih. Lo nyerang pendapat yang gak pernah diucapin orang. Siapa juga yang bilang dalil itu hanya Quran dan hadis secara harfiah doang? Yang nanya, mana dalilnya? Itu biasanya minta rujukan ilmiah, bukan ngajak lomba penciuman najis. Padahal, seawam-awamnya orang juga tahu. Kenyataannya ada kaidah fikih, ijma, kias, dan seterusnya. Tapi lo milih loncat ke kandang ayam. Elegan sekali, Kabib Poltri. Lo bilang dalil itu luas, tapi contoh lo sempit banget, cuma tembelek ayam. Kalau emang mau buktiin dalil itu luas, ya pakai contoh yang elegan, kek. Jangan malah bawa tembelek. Karena makin lo ngomong, makin kelihatan yang najis bukan ayamnya, tapi logikanya yang bau amis ketidaktahuan dibumbui sok tahu. Jadi dalil itu nonjok orang tua, nampar mak bapak, apa hukumnya? Haram. Mana dalilnya? Sebutin ayat Quran atau hadisnya, nggak ada. Yang ada fala taqul lahuma uffin, jangan ngomong ah. Ngomong ah aja kagak boleh, apalagi nonjok. Itu namanya kias aulawi tuh. Ngerti ente kias aulawi? Makanya yang suka-suka nanya dalil ente. Lah iya, itu dalilnya, Dul. Dalil itu bukan cuma harus ayat sama hadis yang harfiah nempel di jidat. Ijma, kias, itu juga nyambungnya ke Quran sama hadis. Jadi kalau lo bilang gak ada dalil Quran hadisnya, ya lo kayak ngatain nasi goreng gak ada nasinya. Karena nasinya udah berubah bentuk. Dengerin ceramah lo tuh rasanya kayak nonton orang awam, tapi gayanya kayak dia yang nyusun kitab kuning pertama di dunia. Mulutnya kayak speaker masjid, tapi isinya kayak tanya jawab di grup WA keluarga. Ya menurut saya mah dalilnya rasa-rasa aja sih guys. Lo tuh bukan ngajarin, tapi kayak nyuruh orang gobok biar gak nanya lagi. Biar lo tetap kelihatan paling bener, padahal aslinya cuma paling kenceng suaranya. Kias aulawi aja kudu diterangin lagi ntar. Itu di dalam usulul fiqh, pembahasannya ruwet, itu ruwet pembahasannya ya. Ana aja nggak nguasain itu ilmu itu. Ana nggak nguasain itu ilmu. Pantesan lu tiap kali ditanya dalil, kerjanya ngeles mulu. Ditanya dalil, jawabnya malah ceramah motivasi. Kita nggak usah terlalu tekstual. Lah bro, lu tuh bukan ngajar filsafat. Lu lagi ditagih bukti ame.
Kalau emang lu belum nguasain, ya jangan malah marah sama yang nanya. Itu kayak sopir angkot nyasar, tapi nyalahin penumpang yang nanya jalan. Duh, serius deh. Yang perlu lu larang itu bukan orang nanya dalil, tapi ego lu yang belum upgrade. Buka buku, bukan buka emosi. Yang salah bukan yang nanya. Yang salah tuh lo. Ngaku ahli, tapi usul fikih aja kayak baselin. Dan parahnya, lu nyinyirin orang yang nanya dalil. Padahal yang kelihatan panik siapa? Yang kacau itu bukan pertanyaannya, tapi dalil lo yang absen. Takbir. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.